A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang ibu sayangi dan ibu banggakan, dan semoga selalu bisa dibanggakan, kelas 8 SMP Negeri 1 Sangatta Selatan, kembali kita bertemu dalam pembelajaran agama Islam secara daring. Seperti biasa sebelum mulai belajar, mari kita membaca doa supaya pembelajaran hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, ibu ingatkan setiap mau memulai pembelajaran, siapkan dulu buku catatan PAI. Materi yang akan ibu jelaskan, sajikan dalam video ini silahkan dicatat di buku catatan PAI-nya supaya mudah dipelajari. Nanti catatannya foto kirim di WA ibu. Nah, hari ini kita akan belajar bab baru, yaitu beramal soleh dan berbaik sangka. KD 3.6 memahami makna perilaku gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama. Indikatornya adalah arti beramal soleh, dalil tentang beramal soleh, kemudian arti berbaik sangka dan dalil tentang perilaku berbaik sangka. Yang pertama adalah beramal soleh. Amala ini, amal berasal dari bahasa Arab amalun yang artinya pekerjaan, yaitu secara istilah artinya adalah segala perbuatan yang sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, yang sesuai syariat Islam, yang jika dilaksanakan akan mendatangkan kebaikan bagi pelakunya dan juga bagi orang lain. Syarat untuk disebut sebagai amal soleh, kita harus beriman dulu lalu melaksanakannya dengan ikhlas dan ittiba. Ittiba itu maksudnya ada teladannya, ada contohnya, ada petunjuknya dalam ayat Al-Quran maupun hadis Rasul. Jadi kita tidak hanya melakukan sesuatu kebaikan tapi tidak ada contohnya sama sekali dari ajaran Islam yang kita anut. Nah, di sini bisa dilihat amal soleh itu juga berarti melakukan hal-hal positif secara kreatif. Jadi memperbanyak amal soleh berarti memperbanyak kreativitas kita, kebaikan kita kepada diri sendiri, kepada orang lain, kepada lingkungan, ya. Nah, kalian bukan hanya terfokus pada materi dalam video saja, ibu minta kalian juga mencari referensi lain, apakah dari buku paket di sekolah atau buku LKS, buku paket PR, kemudian buku-buku dari perpustakaan atau buku-buku online, ya, atau dari internet. Silakan cari juga referensi-referensi lain tentang amal soleh dan dalil-dalilnya, ayat-ayat atau hadis-hadis yang membahas tentang amal soleh dan berbaik sangka. Nah, salah satu hadis riwayat Muslim ini tentang beramal soleh, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qallah. Salah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah adalah amalan yang selalu kontinu kita lakukan meskipun amalan itu kecil, ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih menyukai amalan kecil tapi dilakukan setiap hari kita ulang-ulangi amalan itu sehingga itu menjadi akhlak pribadi kita. Ya, jadi Allah lebih mencintai amalan yang meskipun kecil tapi selalu dikontinuitaskan, selalu didawamkan, selalu dilakukan setiap hari secara rutin, ya. Jadi Allah lebih menyukai kita berinfak, misalnya berinfak 1000, besoknya 1000 lagi, besoknya 1000 lagi, 1000 tiap hari seperti itu, ya. Daripada misalnya berinfak 1 juta tapi 1 kali dalam 3 tahun. Nah, misalnya ya. Jadi Allah lebih menyukai amalan-amalan kecil tapi dilakukan secara terus-menerus. Misalnya kita sholat tahajud, habis tidur malam sholat tahajud 2 rakaat. Habis tidur malam lagi besoknya sholat lagi 2 rakaat. Daripada habis tidur malam sholat tahajud 18 rakaat. Wah, overdosis nanti ya. Tapi dilakukannya apa? 1 kali 1 tahun, 1 kali 1 bulan gitu ya.
Jadi kembali ke hadis yang tadi, Allah paling mencintai amalan-amalan kecil yang dilakukan secara rutin. Selanjutnya dalil lain tentang amal soleh ini, idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min salasah, min sadaqatin jariyatin wa ilmi yuntafa'u bihi wa waladin sholihin yad'u lahu. Kata Rasulullah dari Abu Hurairah, ini hadis riwayat Muslim, jika seseorang meninggal dunia, maka amalannya akan terputus, kecuali 3 yang tidak terputus, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Jadi kalau kita meninggal, kita akan putus hubungan dengan dunia ini dan seisinya. Tapi ada bekal yang akan terus mengikuti kita ke alam kubur, bahkan sampai ke hari kiamat, bahkan sampai ke dalam surga dan neraka nanti. Ada 3, yaitu sedekah jariyah. Kalau kita bersedekah, berinfak untuk pembangunan masjid, uang kita yang kita infakkan itu dibelikan batu bata untuk membangun masjid itu. Nah, selama batu bata itu ada di bawahnya masjid, ikut menopang berdirinya masjid itu, maka orang-orang yang beribadah di dalamnya, kita akan mendapatkan bunga-bunga daripada sedekah infak kita tadi. Itu namanya sedekah jariyah, ya. Jadi kalau kita berinfak, misalnya kita menyumbang kepada korban bencana alam, mukenah, misalnya mukenah sholat. Nah, setiap orang itu nanti kelak kalau dia sholat memakai mukena itu, maka kita akan mendapatkan juga amalan pahala dari ibadah yang dia lakukan. Karena kita berkontribusi secara permanen, ya. Jadi selama barang kita itu dipakai untuk beribadah, maka kita akan mendapatkan juga pahalanya. Atau misalnya yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau misalnya nih, guru ngaji kita mengajari kita alif, ba, ta, sa. Nah, setelah kita tahu, kita kemudian bisa membaca surah pendek, bisa membaca tadarus dengan baik, bahkan ikut tilawah misalnya, lomba tilawah. Nah, setiap kita membaca itu, maka guru kita yang mengajari kita tadi alif, ba, ta itu akan mendapatkan pahalanya. Itu adalah dahsyatnya mengajarkan ilmu pengetahuan, ya. Jadi jangan bilang, adik aja lo di rumah, gak usah diajari misalnya. Kalau kalian yang pertama kali mengajari adik kalian alif bata, lalu adiknya kemudian nanti mengamalkan itu, mengaji, pergi ke TPQ atau tadarusan di rumah atau di mana misalnya, itu kita akan mendapatkan pahala. Karena ilmu kita bermanfaat, dimanfaatkan oleh orang yang kita beri ilmu tersebut, orang yang kita bagi ilmu tersebut. Yang ketiga yang tidak terputus adalah anak soleh yang berdoa untuk kedua orang tuanya. Jadi kalau misalnya bapak ibu kita meninggal, jangan bilang, oh sedihnya saya tidak bisa lagi berbuat baik kepada mereka. Nah, berbuat baik yang paling dicintai Allah kepada ibu bapak kita adalah mendoakan mereka. Jangan hanya nanti tunggu mati, tapi masih hidup pun kita harus selalu mendoakan ibu dan ayah kita. Habis sholat, baca doa kedua orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan mereka. Kenapa? Rasul menjanjikan doa seorang anak kepada ibu bapaknya itu tembus ke langit. Pasti dikabulkan Allah kalau kita mendoakan ibu dan ayah kita. Begitupun sebaliknya, doa kedua orang tua untuk anaknya itu tembus juga ke langit. Jadi makanya jangan membuat sakit hati bapak atau ibunya. Supaya apa? Supaya ibu dan bapaknya selalu bangga dan selalu berharap, selalu mulutnya itu mengucapkan hal-hal yang baik tentang kita. Mengucapkan harapan-harapan yang baik untuk kita. Jadi itu ya 3 amalan yang tidak akan terputus meskipun seseorang sudah meninggal dunia. Kemudian dalil selanjutnya tentang amal soleh ini bisa kita lihat dalam Quran surah An-Nahl ayat 97. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min
mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, sedang mereka dalam keadaan beriman, maka sungguh kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi Allah itu adalah Maha Pembalas yang sebaik-baiknya. Allah itu sangat-sangat menghargai amalan kita sekecil apapun, selama kita melakukannya dalam keadaan beriman, maka semua kebaikan kita itu pasti dibalas dengan seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pesimis dalam melakukan kebaikan. Jangan bilang, aduh tidak usahlah dipungut ini duri, nggak ada juga yang lihat misalnya ya. Jadi duri atau batu dari jalanan kita singkirkan, kemudian orang lewat tanpa harus kecelakaan. Nah itu adalah pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan meremehkan amalan-amalan meskipun itu kecil. Kemudian ibu ingatkan juga dalil-dalil tentang amalan-amalan soleh dan nanti amalan dalil tentang berbaik sangka ini jangan hanya dilihat dalam video ibu ya, tapi dibaca lagi dalam buku paket, dalam buku LKS, atau lihat-lihat di internet, atau cari materi lain di YouTube tentang materi pembelajaran agama Islam. Baca-baca terjemahan Al-Quran, di dalamnya banyak sekali dalil, ayat, kemudian kitab-kitab hadis juga boleh dibaca. Hadis-hadis tentang perintah untuk kita melakukan amal soleh. Banyak ayat yang memberikan janji Allah kepada kita bahwa amal soleh itu adalah sesuatu yang sangat-sangat baik untuk dilakukan. Nah ini juga ada Quran surat Toha ayat 112. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dzulman wala hadma. Nah seperti tadi ya, barang siapa mengerjakan amal-amal soleh dan ia dalam keadaan beriman, maka ia tidak khawatir akan diperlakukan tidak adil dan tidak pula akan dikurangi haknya. Jadi jangan bilang, amalan ini kecil aja, Allah balas gak sih? Amalan ini remeh sekali, Allah kira-kira catat itu sebagai pahala gak? Nah tidak boleh kita curiga atau pesimis atau berburuk sangka. Nah ada hubungannya dengan materi selanjutnya. Kita jangan berburuk sangka kepada Allah, karena Allah itu adalah maha baik, maha adil, maha bijaksana. Nah sekarang mari kita ke materi selanjutnya, yaitu husnuzan. Husnu itu artinya baik, kemudian zan adalah prasangka. Jadi husnuzan berarti prasangka baik, berprasangka baik. Berprasangka baik ini pada diri sendiri, pada orang lain, dan lebih penting lagi harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta kita. Nah, mari kita lihat lebih jauh lagi tentang husnuzan atau berbaik sangka ini. Jadi berbaik sangka itu adalah kita harus melihat sesuatu itu dari segi positif. Jangan bawaannya curigaan. Melihat orang berbuat baik sedikit curiga, itu maunya apa sih gitu ya. Di sini ada nasihat, tidak ada kebaikan yang lebih berharga bagi seorang muslim kecuali berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita merasa diri kita beriman, kita harus selalu positive thinking kepada Allah. Kemudian Imam Syafi'i berkata, barang siapa yang ingin Allah menganugerahkan baginya husnul khotimah, kematian yang baik, maka hendaknya ia berhusnuzan kepada orang-orang. Jadi jangan suka buruk sangka kepada teman kita, kepada tetangga, kepada saudara. Kalau mereka melakukan kebaikan, lihatlah dari segi positif. Oh, dia melakukan ini karena ini. Jangan selalu negatif pikirannya, ya. Kemudian ada juga Abdullah ibnu Mas'ud berkata, demi Allah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, tidaklah seorang mukmin melakukan sesuatu yang lebih baik dibandingkan berbaik sangka kepada Allah.
Dan tidaklah seorang hamba berbaik sangka kepada Allah kecuali Allah akan memberinya sesuai persangkaannya. Hal itu karena sesungguhnya kebaikan ada di tangan Allah. Jadi kata Allah apa? Berbaik sangkalah kepadaku karena aku ini sebaik yang kamu sangkakan. Jadi kalau kita berpikir Allah itu mencintai saya, insya Allah Allah pasti akan memberikan cintanya. Karena Allah itu sesuai dengan persangkaan hambanya kepadanya. Kemudian husnudzan ini terbagi 3. Bukan hanya berbaik sangka tadi kepada Allah, ada berbaik sangka kepada diri sendiri. Jadi berbaik sangka pada diri sendiri itu berarti mengakui kemampuan diri, mengakui kelebihan-kelebihan dan potensi dari dalam diri kita. Berarti ini berbanding lurus dengan percaya diri. Jadi kita harus berbaik sangka pada diri kita. Oh, ini meskipun sulit, insya Allah saya bisa. Saya akan belajar bagus-bagus, pasti saya bisa mengerjakan atau menyelesaikan masalah ini. Misalnya ya, itu contoh berbaik sangka pada diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah husnudzan kepada sesama. Berbaik sangka kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, jadi ini adalah mental terpuji yang harus selalu diwujudkan dalam sikap kita sehari-hari, baik berupa ucapan maupun perkataan. Sesuatu yang kita lakukan harus selalu bermanfaat karena kita dilihat oleh Allah dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menilai perilaku dan perkataan kita itu adalah Allah, bukan tetangga kita, bukan teman kita ya. Jadi kita juga harus seperti itu, harus husnudzan atau prasangka baik kepada siapapun. Jangan sampai orang-orang melakukan sesuatu kita selalu mencurigai atau berburuk sangka, berpikir bahwa dia melakukan itu ada niat-niat tersembunyi ya. Jadi diingat ya, husnudzan ini terbagi 3. Yang pertama harus husnudzan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua berhusnudzan kepada diri sendiri. Dan yang ketiga juga berhusnudzan kepada sesama atau orang di sekitar kita. Nah anak-anak, dengan selesainya pembahasan tadi, demikian dulu materi pada hari ini. Kita akan berjumpa pada pertemuan daring selanjutnya. Ibu berharap pembelajaran hari ini bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.